Ya, waspada rabies ini menyebabkan kematian. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Jangan anggap sepele kasus ini sih sebetulnya. Jangan anggap sepele ya, karena sudah ada narasumber Bapak Imran Pambudi, Direktur Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Mbak, Mas. Kemudian juga diganggu waktunya ya. Oke, juga sudah ada Bapak Sucipto, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Bali. Selamat pagi Pak Sucipto. Pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik, ini yang mengagetkan kita bersama juga yang baru-baru ini juga viral di media sosial, balita yang meninggal dunia akibat terkena rabies begitu ya Pak. Sejauh ini untuk di wilayah Buleleng, Bali sendiri, bagaimana update-nya Pak Sucipto? Untuk daerah Buleleng, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya dari sebelumnya, dan juga kami sudah pernah didatangi juga di Peringgan ke Kabupaten Buleleng dalam penanganan rabies ini. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sudah melakukan upaya-upaya juga dalam penanganan rabies ini. Jadi Kabupaten Buleleng juga sudah mempunyai istilah dari tim siaga rabies di semua desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan juga peraturan desa dan perarem di desa adat juga sudah terbentuk. Kami di Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya yang kami lakukan. Seperti arahan dari Kemenkes juga, kami menyiapkan 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Jadi kami Buleleng mempunyai 20 puskesmas, 20 puskesmas itu semua kami jadikan rabies center. Dan juga 3 rumah sakit pemerintah kita juga siapkan untuk menjadi rabies center juga. Dan juga kita selalu melakukan pengawasan setiap hari untuk pengawasan tersedianya stok vaksin yang ada di rabies center itu. Jadi agar masyarakat yang tergigit anjing bisa mendapatkan vaksinasi. Adapun kebijakan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam penanganan rabies ini, kami melakukan vaksinasi setiap masyarakat tergigit anjing, tidak lagi menunggu 14 hari, karena dari pengalaman kami di tahun sebelumnya kejadian rabies di Kabupaten Buleleng kami tidak mau lagi terjadi, sehingga kami berusaha meminimalisir rabies di Kabupaten Buleleng. Kemudian juga kami dari Dinas Kesehatan, Ya, mohon izin Pak Kadis. Kita apresiasi Pak bentuk apa namanya mungkin langkah. Ya kesigapan ya dan langkah, karena kalau berdasarkan data memang Bali ini kan urutan pertama ya Pak Direktur. Ini jumlahnya 14.827 kasus rabies Pak. Nah, untuk Buleleng sendiri mungkin ada turunan Pak dari data ini, berapa jumlah kasus? Kalau kita jabarkan mungkin berapa juga jumlah pasien yang terinfeksi dan juga hewannya juga mungkin Pak? Untuk Dinas Kesehatan kami data yang kami miliki memang kasus gigitan anjingnya memang masih lumayan tinggi. Tapi kami berharap dengan terbentuknya Visira, kemudian Perdes dan Perarem ini bisa menurunkan kejadian kasus gigitan anjing yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi kesiapsiagaan kami tentu dengan tersedianya stok vaksin inilah yang menjadi paling prioritas, karena rabies ini bisa dicegah dengan vaksin ini. Dan juga informasi masyarakat yang tergigit anjing itulah yang kami harapkan sehingga semua masyarakat yang tergigit mendapatkan vaksinasi untuk mencegah terjadinya rabies pada manusia. Baik. Pak Sucipto, sejauh ini didominasi oleh anak-anak atau bagaimana? Untuk kasus gigitan anjing yang di Kabupaten Buleleng tidak hanya pada anak-anak, hampir semua umur juga terjadi. Jadi kasus gigitan anjing itu merata hampir di semua desa. Itulah yang kami khawatirkan kalau misalnya terjadi banyak kasus gigitan anjing, sehingga stok vaksin kami jadi terbatas. Untungnya support dari Kemenkes juga, untuk support dari Kemenkes dan Dinas Provinsi sangat bagus, sehingga kami tidak mengalami kendala dalam penyiapan vaksin.
Ya, Pak Kadis, nanti kita ke Pak Imran juga, Pak, karena ada perwakilan dari Kemenkes di studio kami. Tapi sebelumnya, sejauh ini kebijakan dari pemerintah Buleleng, Pak, apakah mungkin saat ini anjing-anjing milik warga ada perlakuan yang memang harus dikhususkan, Pak? Misalnya tidak boleh berkeliaran di tempat umum, atau mungkin diikat atau diawasi oleh pemiliknya, atau masuk ke kandang, atau seperti apa, Pak? Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini seperti dengan terbitnya Perdes dan juga program ini diharapkan bagi masyarakat yang memelihara hewan untuk melakukan vaksinasi secara berkala, kemudian melakukan pengkandangan atau mengikat hewan peliharaan tersebut sehingga tidak berkeliaran, dan juga masih banyaknya anjing-anjing liar ini yang menjadi fokus dari pemerintah untuk melakukan eliminasi. Tapi eliminasi ini memang terjadi penolakan. Tapi pemerintah daerah berupaya untuk melaksanakan kegiatan eliminasi ini agar HPR tidak menularkan kepada hewan peliharaan masyarakat. Baik, Pak Kadis, saya mau bergeser ke Pak Direktur. Kalau melihat ini menjadi kejadian luar biasa, tidak hanya di wilayah Bali, tapi juga di NTB, Kabupaten Sintang juga. NTT juga meningkat kasusnya, Pak. Dari Kemenkes sendiri, apa yang juga menjadi perhatian dan juga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi seperti yang oleh Pak Cipto tadi, Kadis, bahwa masalah utamanya itu kalau selama masih ada anjing yang menggigit, itu kesehatan itu cuman di ujungnya saja, gitu ya. Dan harus diketahui sebetulnya kalau sudah kena rabies, itu case fatality rate-nya itu 100%. Jadi kalau sudah kena rabies dan tidak dengan baik, itu pasti meninggal. Jadi memang ada dua hal yang perlu dilakukan, adalah jangan sampai tergigit anjing yang tidak tervaksin. Yang kedua adalah penanganan pertamanya. Karena itu akan sangat menentukan prognosisnya. Sangat menentukan bagaimana nanti dia itu bisa selamat atau tidak. Karena kalau sudah ada range waktu, Pak Imran, Pak Direktur. Jadi kalau range waktunya biasanya bisa antara 2 minggu sampai 2 bulan. 2 bulan. Tergantung dia digigit di mana. Oh, kalau digigit di tempat misalnya kaki gitu? Kalau di kaki dia mungkin akan sebulanan. Tapi? Tapi kalau sudah di leher, di muka, itu 2 minggu bisa. Makanya anak-anak ini jumlahnya besar ya, Pak ya? Iya, karena anak kan pendek. Betul. Anjingnya dia pas apa namanya itu meloncat gitu langsung kena kepala kan. Nah itu langsung gigitannya. Berarti itu menyerang ke otak ya, Pak ya? Iya, jadi virus rabies atau virus Lisa itu dia akan menyerang ke susunan saraf pusat di otak. Apakah gejala awalnya dari sejak digigit itu terlihat, atau mungkin setelah range waktu yang tadi Bapak sebutkan baru terlihat? Di awal nggak kelihatan. Itu masalahnya. Jadi yang sering terjadi adalah masalahnya adalah masyarakat menganggap aku cuma digigit kecil kok. Itu yang gigit juga anjingku kok. Gitu kan? Itu yang terjadi kemarin yang meninggal di Buleleng. Dikira itu anjing dia yang kecil gitu kan. Setelah gigit ternyata langsung anjingnya dibunuh sama yang punya bapaknya. Tetapi justru ini malah bahaya kan, kita kan nggak tahu. Apakah dia rabies atau enggak gitu ya? Anaknya nggak segera dibawa ke puskesmas. Jadi pertolongan pertama itu sangat menentukan. Langsung harus disuntik rabies pertolongan pertama? Jadi pertolongan pertama adalah justru harus dicuci dengan air mengalir dengan sabun selama 15 menit. Karena kalau digigit nih, langsung dibawa tanpa dicuci kan butuh waktu nih. Nah itu. Nah pada saat dia di jalan, itu air liur campurnya itu sudah masuk kemana-mana. Betul. Jadi masuk melalui luka, atau sebenarnya rabies ini juga bisa menular mungkin lewat hal lainnya begitu, Pak? Ini adalah bisa masuk melalui kulit yang intak, kulit terbuka. Termasuk mukosa, ya, mata, mulut gitu ya. Itu bisa terserang. Dengan liur anjingnya itu maksudnya? Iya, dengan liur anjing. Oke. Bagaimana juga penularan dengan non hewan misalnya, Pak? Artinya ada sosok yang memang sudah terjangkit rabies, manusia dalam hal ini, mungkinkah menularkan ke sama manusia, Pak? Masih mungkin juga. Masih mungkin juga. Asal ya kalau dia menggigit orang, ya kan? Atau dia
meludah, Nah, ya kan? Kemudian meludahnya masuk ke mata gitu ya, intak kan, ya bisa kena. Pak, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri penanganan untuk mungkin di masing-masing daerah seperti kita tahu ada salah satu informasi yang sempat ke puskesmas, kemudian atau ke posko kesehatan begitu ya, kemudian disuruh tunggu 14 hari. Melihat apakah memang anjingnya mati atau tidak, baru diberikan tindakan. Nah, apakah memang harus butuh waktu sebegitu lama Pak untuk melihat apakah memang terjangkit rabies atau enggak? izin Pak Imran, kita jeda dulu bagaimana Pak? Nanti kita lanjutkan Pak di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.